Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara, selamat malam. Malam hari ini kita akan bertemu kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita berbicara mengenai natur ilahi dan natur kemanusiaan Yesus Kristus, maka malam ini kita akan berbicara mengenai Allah kita yang adalah Allah Trinitas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dua episode, dalam dua waktu pengajaran yang berbeda, nanti saya akan sampaikan bagian ini. Tapi hari ini saudara-saudara, kita akan belajar secara khusus mengenai ketritunggalan Allah ini. Dan dalam satu perjalanan, ketika saya naik pesawat ke satu daerah, saya sempat berpikir, saudara-saudara, bagaimana mungkin benda yang sebesar ini memiliki berat lebih dari 200 ton bisa melayang-layang di udara untuk beberapa jam lamanya. Hal tersebut agak sulit dipahami oleh akal. Tetapi sepanjang perjalanan saya bisa menikmati suasana yang indah, saudara-saudara, menikmati pemandangan, dan tanpa saya harus memikirkan secara detail bagaimana hal ini bisa terjadi. Nah, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara, demikian pula halnya dengan doktrin Trinitas. Ada beberapa aspek dari doktrin ini yang kita tidak mungkin ketahui secara sempurna. Tetapi meskipun demikian, bila saudara dan saya tetap mempercayai Allah kita, mempercayai Allah yang dalam hal ini, dalam doktrin ketritunggalannya, maka saudara dan saya akan bisa menikmati keindahan petualangan iman kita dalam jalan Tuhan yang Maha Besar. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, pengajaran firman berbicara mengenai dua fakta dasar mengenai pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara logis untuk memahami Allah, Anda memang perlu memiliki sebuah kualitas yang setara dengan Allah. Karena hal ini tidak mungkin ada perbedaan kualitatif di antara Allah dan manusia, maka manusia tidak mungkin dapat memahami Allah secara tuntas. Allah dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia sepanjang dia membuka dirinya untuk bisa dikenali oleh saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua fakta dasar mengenai pengenalan akan Allah. Alkitab memberi kesaksian mengenai dua fakta dasar yang berkaitan dengan pengenalan akan Allah ini. Yang pertama adalah Allah mengajarkan bahwa Allah itu adalah incomprehensible, artinya Dia tidak dapat dipahami sepenuhnya. Saudara bisa menemukan dalam kitab Ayub pasal 11 ayat yang ke-7 dan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-18. Lantas yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita itu juga adalah Allah yang knowable, artinya Allah yang bisa dikenal, Allah yang dapat dikenal. Yohanes pasal 14 ayat 7, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terpahami, maka berarti manusia yang sangat terbatas ini tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya Allah yang tidak terbatas. Dengan mengatakan bahwa Allah yang saudara dan saya dapat dikenal, berarti Allah sungguh-sungguh bisa dikenal, dapat dikenal oleh saudara dan saya. Meskipun jelas tidak mungkin secara tuntas, karena Dia memilih untuk membuat dirinya dikenal oleh saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya implikasi dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi? Implikasinya adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang dapat dikenal, maka seharusnya saudara dan saya bisa bertumbuh dan dalam pengenalan kita kepada Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, karena Allah itu tidak bisa dipahami, maka saudara dan saya harus benar-benar berhadapan dengan sebuah misteri yang menuntut tindakan iman dan penaklukan diri, penaklukan akal kita kepada wahyu Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita melihat Trinitas dalam Alkitab. Memang Bapak Ibu saudara-saudara, Trinitas tidak akan ditemukan secara tersurat di Alkitab, tetapi tersirat di dalam Alkitab.
Maksudnya adalah saudara dan saya tidak mungkin dapat menemukan istilah Tritunggal atau Trinitas secara gamblang di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun tidak satu ayat pun di dalam Alkitab menyebutkan hal ini, saudara dan saya bisa mempelajari seluruh Alkitab secara serius dan saudara akan menemukan saudara dan saya tidak bisa menghindarkan diri dari sebuah kesimpulan mengenai doktrin Tritunggal ini. Tritunggal atau Trinitas ini adalah sebuah doktrin yang benar. Nah Bapak Ibu, berikut ada beberapa contoh di Alkitab yang menggarisbawahi kebenaran tentang doktrin Trinitas. Mari kita perhatikan. Yang pertama, Allah itu adalah Esa. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Nah kata Esa dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat menggunakan kata Echad, bukan Yahid, bukan Yahid, tapi Echad. Bila Yahid ini mengandung kesan keesaan secara matematis, maka Echad mengandung unsur kesan keesaan yang mengandung unsur pluralitas. Pasti seperti yang digunakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ketika Adam dan Hawa mereka dijadikan menjadi satu daging, maka kata satu ini menggunakan kata Echad. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 mengatakan bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mendapat sebutan Allah. Bapa adalah Allah. Roma pasal 1 ayat 7 mengatakan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 Thomas menjawab dia, ya Tuhan Allahku. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Dalam kesaksiannya Petrus mengatakan ketika bertemu dengan Ananias dan Safira, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau harus mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Kebenaran yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda satu dengan yang lain. Yesus berbeda dari Bapa. Diceritakan dalam doanya kepada Bapa di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saudara akan menemukan bahwa Yesus berbeda dari Bapa. Mari kita akan membaca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini memberi kesaksian kepada saudara dan saya bahwa Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa. Dan mari kita perhatikan Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab ini, ayat ini memberikan penjelasan bahwa anak berbeda dari Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda satu sama lainnya. Saudara bisa temukan dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 dalam peristiwa ketika
Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudara perhatikan bagaimana contoh peristiwa yang dicatat oleh kitab Injil ini, ketika oknum Trinitas, Allah Bapa yang suaranya terdengar dari surga, Yesus, dan kemudian Roh Kudus yang muncul dalam bentuk burung merpati, seperti burung merpati. Mereka muncul secara bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 16-17 mencatat hal ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kesimpulannya, ada seorang teolog terkemuka dewasa ini bernama Wayne Grady. Dia seorang teolog yang merumuskan sebuah formulasi tentang Trinitarian, dan dia menyimpulkan sebagai berikut: Allah adalah 3 pribadi. Itu berarti Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan anak. Setiap pribadi adalah Allah yang sempurna, tapi hanya ada satu Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita malam hari ini. Saya berhenti sampai pada bagian ini. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Tapi kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya memahami bagian ini. Sesuatu yang mungkin sulit untuk dipahami oleh akal manusia kita. Tapi ketika saudara dan saya meyakini dengan iman, kita akan berjalan dalam petualangan iman bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dipahami secara akal, tapi iman dan penaklukan akal kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita akan berdoa malam hari ini Tuhan, untuk setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, setiap hati yang diberikan untuk mendengar, untuk terbuka bagi pengajaran firman ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sekali lagi berikan kami pengertian. Sesuatu yang mungkin selama ini terselubung, sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi bagi akal dan pikiran kami. Ada saat di mana benar-benar kami harus menaklukkan diri kepada ketidakmengertian kami, dan kami taklukkan diri kami kepada hikmat Tuhan yang menolong kami untuk memahami tentang ketritunggalan Tuhan, walaupun tidak secara tuntas, tetapi melalui pengajaran firman malam hari ini Tuhan, kami diyakinkan bahwa kami menyembah Allah yang benar. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, melalui pengajaran malam hari ini, Engkau membuka setiap hati, Engkau membuka setiap pengertian, dan menaklukkannya di dalam hikmat Tuhan, agar semua kami diberikan pemahaman yang benar, dan kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sulit dipahami secara manusia, tetapi kami bersyukur sebatas Engkau membuka dirimu Tuhan, untuk kami kenal, kami bisa mengenal Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mau terus berjalan dalam iman dan keyakinan kami bersama dengan Tuhan. Walaupun ini sebuah misteri, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau adalah Allah yang kami semua adalah Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.